Ya, hasil sidang Komdis PSSI ya, dimana sungguh sangat banyak kali ini hasil dari sidang Komdis PSSI. Tepatnya sekitar 16 sanksi yang diberikan oleh PSSI kepada tim dan ofisial serta pemain. Dan yang pertama ada tim Sriwijaya ya. Ini sangat lucu teman-teman. Dimana jenis pelanggarannya adalah waktu bermain untuk U21 tim Sriwijaya tidak sampai 90 menit. Sangat lucu ya, ada peraturan U21 padahal ini adalah liga profesional teman-teman, liga profesional ya. Dimana di Liga 2 itu adalah liga profesional. Jadi pertanyaan sekarang, adakah liga di tier 2 atau tier pertama yang ada aturan menggunakan pemain muda U21 wajib 90 menit? Hanya Liga Indonesia. Ini jadi kritikan saya kepada PSSI ya. Kemudian SDR Mfitra Argiasyah, pemain PSM Makassar ya, melakukan pelanggaran ya, di mana bertindak kasar terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung ya. Nah, ini pertanyaannya sekarang, kenapa dalam pembinaan itu ada terjadi hal seperti ini? Apakah pemain-pemain ini pemain tarkam sebenarnya, bukan pemain profesional? Itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana seleksi pemain dalam pemilihan tim U18 ya, terutama tim EPA, tim junior ini. Kemudian Bali United U18, di mana pelanggaran pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning ya. Nah, berarti artinya sangat kasar Bali United ini dalam pembinaan pemain ya. Ini U18 ya, pemain-pemain muda yang bisa bilang kenapa bisa kasar seperti itu. Bagaimana seleksinya? Dan kita percepat saja. Nah, salah satu tim ofisial ya yang U20 dari PSSB Biak, kemudian Semen Padang U20. Ini pertanyaannya, kenapa bisa pembinaan seperti ini? Kenapa ada ofisial pemain yang bertindak kasar ya? Kenapa bisa seperti itu? Padahal ini kan dalam ranah pembinaan. Pembinaan itu tidak ada target macam-macam juara ini itu, enggak. Tapi kenapa bisa hal ini terjadi? Dan pertanyaannya, bagaimana tim-tim ini menyeleksi pemain seperti itu, pemilihan pemain. Ini harus dipertanyakan kepada PSSI ya. PSSI harus jelas-jelas evaluasi kalau ingin Liga Indonesia berkembang ke depannya. Kemudian kita baca nomor 10, Dadang Aprianto, pemain tim Persiraja Banda Aceh, memukul perangkat pertandingan ya. Nah, di mana dia disanksi 6 bulan larangan bermain. Ini sangat tepat yang dilakukan oleh PSSI ya, sebagai pemain pro, bukan pemain junior tapi pemain pro. Kenapa pemukulan ini bisa terjadi? Padahal mereka tahu kalau mereka itu pemain profesional di Liga 2. Kemudian kita baca lagi nomor 11, Hamdani, ofisial tim Persiraja, memukul, mencekik perangkat pertandingan, hukuman sanksi skor partisipasi dalam selama 12 bulan ya. Ini juga harus menjadi pertanyaan ofisialnya. Kenapa ofisial tim Persiraja bisa melakukan itu? Nah, kemudian nomor 12, ofisial Persiraja juga memancing kebencian dan kekerasan terhadap perangkat pertandingan ya. Sanksinya 12 bulan juga dan denda. Nah, ini sebenarnya sudah tepat dari nomor 10, 11, 12 ini sudah tepat. Tapi yang jadi sorotan ini nomor 13 teman-teman. Di mana gagal menjalankan tanggung jawab panitia pelaksanaan ketertiban dan keamanan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan perangkat ya. Dimana dendanya itu 4 pertandingan. Tidak ada penonton bagi tuan rumah. Nah, pertanyaan sekarang, yang salah itu perangkat, kenapa harus supporter yang tidak bisa menonton? Kenapa bukan perangkat pertandingannya saja yang disanksi? Kenapa harus penonton? Karena ini Liga 2 teman-teman, bukan Liga 1. Artinya klubnya bukan klub yang kaya teman-teman. Apabila disanksi 4 pertandingan itu sangat berdampak terhadap finansial ya. Sangat berdampak terhadap finansial. Jadi PSSI sepertinya harus evaluasi yang nomor 13 ini. Dan beberapa pelanggaran yang lain harus ditelusuri lagi lebih jelas. Karena ini sangat merugikan tim. Dan bukan hanya Persiraja yang didenda seperti itu. Nah, nomor 14 ini juga menjadi sorotan teman-teman. Dimana sanksinya larangan 4 kali menjadi tuan rumah tidak ada penonton. Artinya ini sangat berpengaruh terhadap Persekat ya. Ini finansialnya sangat berpengaruh. Apalagi ini Liga 2. Bisa-bisa salah-salah tim Persiraja dan Persekat ini bisa bangkrut teman-teman. Maka butuh penonton. Memang harus dibatasi seperti Persib Bandung ya. Harus dibatasi 2 pertandingan tapi terbatas
tidak ada penonton, oke, tapi penontonnya dibatasi kalau memang terjadi kesalahan. Masalahnya ini kesalahannya di panitia, teman-teman. Ya, kalau menurut saya panitianya harus disanksi, kemudian supporternya harus dibatasi. Harus diberi jarak keamanan yang lengkap supaya nggak terjadi kericuhan, teman-teman. Nah, apalagi ini Liga 2 nggak seberbahaya Liga 1 kemarin ketika Persib Bandung supporternya turun. Nah, itu wajar disanksi supporternya. Ini masalahnya supporternya tidak ada yang turun, teman-teman. Tidak ada yang turun. Itu pertanyaannya kepada PSSI. Bagaimana tindak PSSI selanjutnya? Maka dari itu PSSI harus banyak mengevaluasi apa yang terjadi dan sanksi yang tepat mohon dipertahankan ya. Karena ada beberapa sanksi itu sangat tepat. Dan terkait pemain muda tadi harus banyak evaluasi dan PSSI harus tegas terhadap klub-klub dalam pengambilan pemain muda ya. Supaya tidak terjadi lagi seperti sekarang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go!